Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, aku ngerti polo-polo lagi di rumah aja, stay at home, nggak bisa kemana-mana, ngerti. Itu pasti agak membosankan dan aku nggak bisa bilang ayo keluar. Nah, itu kayak kurang tepat di situasi saat ini. Jadi kalau misalnya polo-polo mencari satu hal yang bisa dilakukan, mungkin bisa niru aku. Kali ini aku juga di rumah sendiri, mikir gitu loh. Mungkin apa ya yang bisa tak lakukan di rumah, beli barang baru. Tapi aku nggak pengen cuman beli gitu loh, pengen beli dan juga ini berguna buat aku. Nah, hari ini bakal tak tunjukkan 4 barang yang bisa dibilang berguna buat aku dan mungkin bisa membantu polo-polo. Jadi langsung bakal kita bahas. Dan barang-barang ini bisa polo-polo dapatkan di Tokopedia, tapi tak sarankan belanjanya lewat Shopback. Soalnya kalau polo-polo belanja lewat Shopback, polo-polo bisa dapetin cashback langsung. Sebenarnya Shopback itu gampang banget, polo-polo masuk Shopback, habis itu polo-polo tinggal pilih e-commerce favorit polo-polo. Habis gitu belanja kayak biasanya, ya udah cashbacknya langsung masuk ke akun Shopback. Ya, jadi tunggu apa lagi? Langsung kita mulai review pertama. Oke, salah satu barang yang tak sarankan buat polo-polo adalah produk kebersihan ataupun kecantikan. Kalau kayak aku beli sikat gigi kayak gini. Kelihatan nggak? Ini sikat gigi yang katanya halus banget, aku beli. Ya, jadi bisa jadi polo-polo mungkin mau nyoba sabun cuci muka yang baru, atau sabun mandi baru, sampo yang baru, conditioner yang baru, ataupun apapun itu. Tapi cobain satu hal, karena mumpung di rumah, terus mungkin yang lagi jerawatan atau rambutnya nggak sehat, bisa cari tahu lebih dalam lagi yang nggak cocok sama aku itu apa sebenarnya. Terus kalau misalnya udah bagus, gimana caranya biar lebih bagus lagi. Kayak aku nyoba sikat gigi baru dengan tujuan kayak biar lebih menarik ya sikat giginya. Kayak gini kan kelihatan keren toh, lembut-lembut gitu. Ternyata nggak enak. Jadi jangan beli ini, oke? Jangan beli sikat gigi ini, deh. Sungguhan. Ini mereknya macam-macam. Ya deh, jangan beli sikat gigi kayak ini. Beliau yang biasa aja, ini malah kurang enak menurutku. Oke, jadi beli produk kecantikan. Yang kedua adalah hair dryer. Mungkin ada polo-polo mikir loh, buat apa hair dryer? Wong setelah mandi biasanya aku handukan selesai. Aku juga dulu kayak gitu, 2-3 tahun yang lalu itu aku kayak gitu. Tapi sekarang hampir setiap hari aku mengeringkan rambut pakai hair dryer karena aku pengen menata rambutku serapi mungkin. Ketika kita atur lebih rapi, terus lebih kelihatan fresh, kita lihat cermin aja jadi lebih semangat. Waktu ketemu orang pun karena kita sendiri terlihat lebih rapi, kita lebih pede, itu juga positif gitu loh. Tapi masalahnya kalau kita pakai hair dryer pertama kali itu cuman bisa ngeringkan rambut. Untuk membuat style yang kita inginkan itu jujur susah. Untuk saat ini aku sendiri pun masih belajar. Tak tunjukkan kalau aku ngeringkan rambutnya gimana, nge-stylenya gimana, ya kayak gini. Nggak masalah mereknya apa. Ini aku pakai Philips yang Thermo Protect 2100 watt kayak gini. Ya, alasannya aku pakai yang ini karena panas tapi udaranya bisa pelan. Jadi kalau cewek katanya butuh angin yang kenceng gitu ya biar cepet kering. Tapi kalau buat aku, buat cowok kayaknya lebih nyaman yang anginnya itu bisa pelan tapi panas gitu. Soalnya kalau misalnya terlalu keras, menurutku ini ya, buat aku susah banget buat nge-style-nya. Biasanya sih tak keringin cepet dulu. Baru mulai tak belah biasanya. Dari sini tak serongkan dikit gini ya. Kalau untuk rambut laki-laki ya, itu harus ada gelombangnya. Jadi jangan di-pack gini, tapi misalnya aku mau belah di sini ya. Mau belah di sini harus dilengkungkan kembali gini. Nah, misalnya yang sini juga harus di gini kan, oke? Mungkin ada yang udah nyoba, tapi bentuk rambutnya itu nggak bisa seperti yang diinginkan ya. Tak bilang, panaskan, tunggu sampai dingin, baru dilepas. Lagi itu rambutnya pasti ngikut. Kita coba dari sini ya, ini tengah banget sebenarnya. Udah ketok belahan itu ya. Nah kan, dari sini aku nggak gini no rambut, tapi habis gini tak dorong ke depan dikit. Tunggu, tuh, ke 4, ya kan? Manut. Kalau cewek aku nggak tahu ya, karena saya bukan cewek dan saya nggak pernah belajar gimana caranya menatain rambutnya cewek. Yang sini juga jangan cuma dilempar gini, habis dilempar dorong ke depan. Ini oke, jadi udah kayak gini, jauh lebih rapi toh. Baru kita pakai wax. Nah, yang penting ini loh, kalau udah kering dengan bentuk yang udah kita inginkan, kita wax model apapun pasti ngikut dia. Dan kalau kayak aku rambutnya itu keras banget, kaku banget, jadi harus pakai yang waxnya yang keras. Jadi kalau wax ngikutin polo-polo rambutnya gimana, Rek? Mumpung di rumah itu harus mempelajari hal baru ini. Tapi ini, Rek, kita perlu melatih skill kita menggunakan hair dryer.
Nah, kalau aku kering gini baru pakai spray yang semprot gini. Kalau pakai biasa nggak kuat. Baru keringin sekali lagi. Oke, Rek, udah gimana dibandingkan awal tadi? Ya, ini rambutku panjang ya. Susah jadinya. Udah waktunya potong. Oke, jadi itu yang polo-polo perlu hair dryer pelajaran Rek, mumpung lagi di rumah. Oke? Mendingan nggak sih? Hai, ya, inilah saya. Oke. Jadi, menurutku beda orang sebenarnya beda style. Tapi di saat-saat seperti ini, kenapa nggak gitu loh? Mumpung di rumah, kenapa nggak kita gunakan waktu untuk berangkat kerja dan pulang itu untuk belajar sesuatu? Kalau kayak hair dryer ini, kayak aku 1 bulan pertama itu lama, kayak 30 menit gitu. Sekarang sih 10 menit, kalau cepet 5 menit juga bisa. Jadi istilahnya sekarang udah punya skill untuk nata rambutku sendiri. Sebenarnya nggak susah, cuman karena nggak pernah nyoba. Dan sekali kita udah dapat skillnya itu langsung kayak bisa kita gunakan setiap hari. Jadi orang-orang, oh rambutnya iso rapi tiap hari ya. Ya, jadi sebenarnya semua ini usaha dan menurutku sekarang itu waktunya cocok banget mumpung lagi di rumah, lagi kosong kan ya. Ya kenapa enggak gitu loh. Jadi coba beli hair dryer dan mulai hari ini rambut aja kita tata rapi, oke? Nah, keren toh bisa kayak gitu dan kalau misalnya polo-polo belajar bisa ganti juga hairstyle kayak gini ini. Ya. Yang ketiga adalah kamera. Nah, yang ketiga ini sedikit menarik. Mungkin ada polo-polo mikir, Loh, ngapain aku disarankan kamera? Aku lo nggak mau ngevlog, nggak mau apa. ya kalau misalnya polo-polo nggak tertarik untuk ngevlog atau nggak tertarik untuk mendokumentasikan sesuatu atau bilang aku pakai HP udah cukup, bagus banget. Tapi kalau aku ketemu YouTuber, biasanya tak sarankan untuk beli kamera, entah itu mahal atau murah. Karena kalau ada kamera kita udah beli itu kita kayak terdorong untuk coba bikin vlog atau membuat sebuah karya. Kalau nggak ada kamera, terus cuma pakai HP itu agak susah. Tapi kalau polo-polo bisa mendorong diri sendiri untuk membuat konten dengan HP, udah bagus banget. Cerita tentang kamera, aku itu pakai Sony, tak tunjukkan ya. Nah, ini kamera aku sih, fokusnya nggak pas. Ya, ini kamera aku Sony. Ya, aku nggak disponsor, tapi Sony bisa ya kita kerja sama bersama. Kalau mau boleh dihubungi. Ya, pokoknya ini aku pakai kamera Sony. Dan sekarang aku ngerekamnya bener-bener pakai setting cuman P gitu ya, cuman asal ngerekam, udah auto gitu ya, nggak pakai apa-apa. Tapi warnanya dibanding Sony yang biasanya itu lebih indah menurutku. Ini warna yang udah tak buat sendiri. Coba tak tunjukkan warna aslinya Sony kayak apa. Oke, nah ini warna aslinya Sony. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang nggak suka karena warna itu bener-bener pilihan. Dan nggak ada salahnya. Aku sebenarnya suka banget Sony daripada Canon. Nggak tahu kenapa aku lebih suka Sony. Tapi warna kulitnya itu jadi agak kayak kurang cerah gitu loh. Kelihatan nggak? Kayak lebih terlalu kuning gitu loh kesannya. Dan banyak banget orang-orangnya sebenarnya nggak kurang suka warnanya Sony, lebih suka warnanya Canon, tapi suka kameranya Sony. Jadi kalau di search di YouTube atau dimanapun itu pasti ada how to get Canon colors in Sony atau ya gimana caranya mendapatkan warna Canon di Sony. Aku juga udah ngeriset selama 2 tahun kayak selama aku ngevlog selalu pakai Sony itu selalu mikir ya apa ya caranya biar warnanya lebih bagus gini. Nah, langsung tak beritahu ini tips yang baru tak dapatkan beberapa minggu yang lalu. Langsung tak bagikan tips gimana sih settingan kameraku biar warna kulitnya lebih baik. Tak ganti ke mode yang udah tak buat. Oke, jadi ini warna yang udah lebih aku suka dan langsung tak bagikan gimana sih settingannya. Oke, jadi yang pakai Sony, yang kurang suka sama warnanya Sony karena kulitnya kurang terlihat bagus, coba ikuti instruksiku, oke? Yang tak ubah pertama yaitu ini loh, ini sih, ini karena harus lihat kamera. Nah ini di bagian sini, ini harus berhenti ngerekam dulu. Nah kalau kayak aku ini sebenarnya udah tak setting semua. Yang pertama tak ubah adalah creative style-nya. Nah creative style itu kan sebenarnya kan standar ya. Nah kalau pakai standar ini ya menurutku kurang indah. Aku pakai portrait sama light, dua-duanya bagus tapi light terlalu cerah menurutku, jadi aku lebih suka pakai portrait. Light sedikit ada kontrasnya tapi portrait lebih lebih suka aku. Terus tak bikin -5 ya, tak bikin -5 untuk sharpness-nya. Kalau cuma diubah ininya nggak dapet ya. Yang harus kita lakukan adalah pergi ke menu. Kalau misalnya polo-polo pakai kamera yang sama, aku pakai RX100 Mark 7 dan ini settingannya tak taruh di semua kamera Sonyku bisa. Jadi di tab yang pertama, terus 9 dari 14, di situ ada exposure standard adjustment. Nah, polo-polo masuk ke sini. Pilih aja oke. Nah, ini kalau polo-polo pertama masuk itu pasti 0 dari 6. Ini semuanya tak tingkatkan 2 tingkat. Jadi pengambilan gambarnya itu lebih cerah daripada biasanya. Bagus toh warnanya, jadi bagus toh. Ini loh malam hari pakai lighting, bagus banget toh warnanya, nggak kayak Sony. Barang yang keempat adalah
laptop. Kalau kayak aku ini, aku baru beli MacBook Pro. By the way, mungkin masih ada polo-polo yang bingung apa itu Shopback. Biar lebih gampang, linknya bakal tak taruh di bawah. Jadi polo-polo bisa langsung download app Shopback itu. Seketika polo-polo masuk aplikasinya Shopback itu, polo-polo bisa memilih e-commerce favorit polo-polo. Nah, jadi setelah masuk, pilih e-commerce favorit, habis gitu belanja kayak biasanya. Ya kayak biasanya. Ya udah, cashbacknya masuk ke akunnya Shopback polo-polo. Gampang toh? Gampang. Nah, tak ceritakan sedikit kenapa aku beli MacBook Pro kok nggak pakai laptop Windows. Perlu dipahami bahwa aku mulai pakai komputer itu mulai usia 4 atau 5. Makanya ngetikku itu cepet banget. Dulu aku ikut lomba ngetik dan sebagainya. Dan aku pakai Windows selama sekitar 20 tahunan, dan baru tahun ini 2020 aku beli MacBook punya aku sendiri. Sebelumnya lihat temanku pakai MacBook itu kok nggak paham gitu. Kok pakai MacBook itu kenapa harganya mahal, spesifikasinya rendah. Bukan berarti MacBook lebih baik daripada Windows, sama sekali tidak. Tapi beberapa alasan kenapa aku milih MacBook ya. Sebelum ini sebenarnya aku punya satu laptop yang lumayan spesifikasinya, tapi nggak terlalu wah gitu. Cuman yang bikin aku jual laptop Windows itu terakhir, karena mungkin ada ya yang nggak kayak gitu. Tapi kebanyakan laptop-laptop Windows yang mau tak beli, mereka itu masalahnya satu ini yang bikin aku nggak suka sama laptop Windows, yaitu ketika mereka dicas dan tidak dicas, performancenya itu beda. Nah, mungkin ada yang bilang, loh mas, waktu laptop casnya dilepas itu bisa kok performancenya dimaksimalkan. Bisa, tapi tetap beda gitu loh, waktu dihubungkan sama charger sama tidak. Tapi kalau kayak MacBook ini 100% sama. Itu loh yang aku suka, konsistensinya itu di situ. Jadi waktu aku di rumah, waktu aku di kafe, ataupun di pesawat, di mobil, ini berfungsi gitu loh, selama ada baterainya. Yo jangan sampai kalau baterainya, makanya aku beli MacBook yang ini. Udah gitu, layarnya gede banget, tak tunjukin. Layarnya segede ini, bezelnya lihat, tipis banget. Kayak segini tok. Duh, ono jerom. Ya, bezelnya tipis banget. Udah gitu, aku paling suka hari Minggu itu pakai laptop ini kerja di kursi ini, sebelahnya taruh kopi. Jadi desktop Windowsku yang di sebelah sana sebenarnya spesifikasinya jauh lebih baik, tapi lama-lama aku jadi lebih enjoy kerja di MacBookku. Dan tak setelno lagu satu ya, dengarkan audionya itu, speakernya itu yang 15 inch tahun lalu itu udah bagus banget, tapi yang 16 inch ini wow banget, tak tunjukin. Harus yang no copyright, enggak YouTube-nya nanti masalah. Tak maksimalkan gini ya. Ya, jadi seperti yang polo-polo dengar, suaranya bagus banget. Aku nggak butuh speaker gitu loh. Bahkan menurutku ini lebih enak suaranya dibanding speakerku yang portable. Yang ini, aku punya ini. Tapi daripada ini, aku lebih suka suaranya MacBook Pro. Jadi bayangkan, aku punya satu alat yang bisa tak bawa kemana-mana dengan performance yang stabil. Udah gitu speakernya juga bagus, layar juga bagus, bersih banget. Kemana-mana, compact, dan enaknya MacBook satu lagi. Nggak kayak Windows. Ya memang Windows juga bisa sih, cuman MacBook itu lebih, apa ya, waktu aku beli MacBook pertama pun aku tanya ke orang Apple, mereka itu cara menggunakannya sama kayak HP. Kalau nggak dipakai, ya wis tutup aja. Tengah-tengah nggak dipakai, enaknya itu. Kalau Windows kan lebih cenderung harus shutdown dulu gitu loh. Dan tipis banget. Tapi nggak enaknya ini loh, harus pakai ini kalau mau baca SD card, nggak enaknya ini. Di luar itu nyaman banget, udah gitu di bawahnya tak pasangi ini. Aku direkomendasikan sama Bung Korea kemarin ya. Enak banget. Ya. Oke rek, jadi itu beberapa barang yang tak rekomendasikan. Berharap ini bisa membantu polo-polo terhibur di rumah, jadi nggak usah keluar, bisa tetap aman dan sehat. Oh jangan lupa belanja di Tokopedia lewat Shopback. Ya toh, jadi nggak masalah tinggal di rumah, alias hashtag untung lewat Shopback. Oke polo-polo, jadi video kali ini sampai sini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan juga cari untung juga lewat Shopback. Oke rek, bye-bye.